Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Tirta Nudira, dan dalam video kali ini kita akan coba sharing lagi. Dan topik kali ini adalah topik yang membuat saya semangat. Kenapa? Karena ini adalah salah satu hal yang membuat hidup saya berubah gitu. Nah, kenapa? Karena setidaknya dalam kehidupan kita yang perlu kita ubah pertama kali itu adalah mindset kita, yaitu pikiran kita, teman-teman. Saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan bahwa untuk mengubah hidup, yang pertama kita lakukan adalah mengubah pola pikir kita. Walaupun kita tidak berubah secara signifikan, tidak begitu banyak perubahannya, tapi kalau kita mau mengubah sedikit demi sedikit pola pikir kita, maka itu yang akan mengubah kita 1% setiap harinya, teman-teman. Nah, dalam video kali ini kita akan bahas tentang itu. Setidaknya ada 5 hal yang harus kita mulai ubah, yang harus kita mulai amati gitu ya teman-teman, bahwa selama ini ada yang salah dengan apa yang kita lakukan. Yang pertama adalah lagu atau musik. Siapa di sini yang sering ngedengar lagu-lagu galau? Yang sering ngedengar lagu-lagu sedih, teman-teman? Ternyata lagu-lagu sedih atau lagu-lagu galau itu sangat mempengaruhi pikiran kita. Karena apa yang kita dengar itu kan mengandung yang namanya vibrasi. Nah, setiap vibrasi itu kan masuk ke dalam alam bawah sadar kita dan membentuk pikiran kita. Makanya, siapapun yang mendengar lagu sedih, maka perasaannya pun akan sedih. Siapapun yang mendengarkan lagu galau, maka sudah dipastikan dia akan bertambah galaunya. Nah, untuk itu, maka kita harus mengubah apa yang kita dengar, teman-teman. Terutama lagu atau musik. Makanya kenapa saya setiap pagi itu mendengar lagu-lagu yang membuat saya termotivasi atau mendengar lagu yang membuat saya semangat gitu. Nah, salah satu lagu yang membuat saya semangat itu biasanya saya mendengar lagu-lagu yang mengandung afirmasi gitu. Salah satunya adalah lagu Mantra Uang atau Mantra Jiwa. Itu yang sering saya dengar setiap pagi. Dan kemarin saya ikut event, salah satu event, dan di situ ketemu saya dengan penyanyi aslinya. Ini cuplikannya, teman-teman. Nah, jadi setiap lagu itu mengandung vibrasi. Semakin kamu mendengarkan lagu yang sedih, lagu yang galau, itu akan langsung masuk ke alam bawah sadar kamu dan akan mendukung kamu untuk tambah galau gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah podcast. Nah, podcast juga ini sangat penting, teman-teman. Saya itu baru sadar, baru ngeh itu tahun kemarin gitu, bahwa untuk mendengarkan podcast itu bukan apa yang ingin kita dengar, tapi mendengarkan podcast apa yang kita butuhkan. Ya, mungkin misalkan ada podcast yang bagus nih, teman-teman. Ya, kita mau mendengarkan itu, boleh. Tapi ada yang lebih penting, yaitu mendengarkan podcast apa yang kita butuhkan. Misalkan contoh, kita saat ini membutuhkan motivasi apa nih untuk membangkitkan energi dalam diri kita? Ya, kita mendengarkan podcast yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jangan sampai kita menonton semua podcast, tapi tidak ada yang masuk ke dalam diri kita, gitu. Ya, mungkin itu bagus sih kita menonton podcast banyak gitu, misalkan ini. Tapi kalau misalkan belum kita butuhkan, itu lebih baik kita skip dulu gitu. Cari podcast yang menurut kita itu kita butuhkan. Itu yang terpenting. Dan waktu yang tepat untuk menonton podcast itu adalah sebelum tidur. Karena sebelum tidur itu kita akan mendengarkan dalam keadaan yang lebih tenang, dan posisi kita pun akan ngantuk gitu ya, teman-teman. Maka itu akan cepat masuknya ke alam bawah sadar kita, sehingga nanti ketika kita mendengarkan podcast atau mendengarkan kajian atau apapun itu akan mudah masuk ke dalam pikiran kita gitu, sehingga nanti akan terprogram dalam alam bawah sadar kita menjadi program baru gitu, teman-teman ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah lingkungan. Nah, ini yang paling penting. Lingkungan kita ini sangat berpengaruh terhadap perubahan kehidupan kita. Makanya kenapa teman-teman yang belum bisa meninggalkan
lingkungan yang toksik itu akan tetap toksik. Teman-teman yang belum bisa meninggalkan lingkungan yang belum bertumbuh, maka teman-teman tidak akan pernah bertumbuh. Lebih baik sendiri, tetapi teman-teman bisa bertumbuh 1% setiap harinya. Atau teman-teman mencari lingkungan yang baru gitu, yang membuat teman-teman bisa bertumbuh lebih baik. Nah, ini sangat penting, karena pikiran kita ini akan terpengaruh oleh lingkungan kita. Apalagi teman-teman misalkan yang belum bisa menyaring atau yang belum bisa memegang prinsip atau membuat satu program yang membuat pikiran kita ini menjadi lebih kuat gitu. Masih intinya gini deh, intinya teman-teman masih terpengaruh oleh lingkungan. Nah, lebih baik teman-teman itu mencari lingkungan baru yang membuat teman-teman bertumbuh gitu, daripada harus memaksakan sama dengan lingkungan yang lama tetapi teman-teman tidak ada perubahan sama sekali. Next, yang keempat adalah goals. Nah, ini yang saya belajar baru ini sebetulnya. Ternyata untuk membuat banyak goals itu kurang keren, teman-teman. Goals itu cukup 3-5 aja per tahun. Jadi dalam 1 tahun, apa yang ingin kamu capai yang paling besar gitu. Nah, misalkan contoh ada 3 goals besar yang ingin kamu capai di tahun 2025 misalkan. Nah, dari 3 goals ini, itu ternyata kita membutuhkan breakdown lagi. Kalau kita hanya berfokus kepada goals yang besar, itu kadang kita bingung gimana ini untuk mencapainya gitu ya. Tetapi kalau kita membreakdown lagi, misalkan dalam 1 tahun saya membuat 3 goals besar gitu, ini goalsnya 3, dan kita buat lagi per 6 bulannya, per 3 bulannya, per 1 bulan, bahkan kita buat per harinya gitu untuk mencapai goals itu. Nanti kita fokusnya berubah, bukan ke hasil tapi ke proses, sehingga nanti kita akan menikmati setiap prosesnya. Itu yang saya pelajari saat ini gitu. Ternyata oke, kenapa banyak goals mungkin yang selama ini kita nggak bisa capai gitu. Ternyata kita fokus kepada goalsnya, bukan kepada prosesnya. Yang terpenting adalah bukan hasil, tetapi proses itu sendiri, teman-teman. Ini yang saya pelajari saat ini. Aduh, sama-sama belajar ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah yang kelima adalah sistem. Nah, dari semua hal yang kita bahas tadi, yang mulai dari 1, 2, 3, 4, dan terakhir adalah sistem. Gimana kita untuk membangun sistem untuk mencapai atau untuk merealisasikan perubahan itu, teman-teman. Nah, untuk sistem ini, setiap orang pasti punya sistem yang berbeda-beda. Kita nggak bisa menyamaratakan sistem kita seperti apa, tapi ini adalah sistem yang kita buat. Misalkan teman-teman senangnya seperti ini, ya tidak bisa memaksakan orang lain harus sama kayak kamu gitu. Ya gitu teman-teman ya. Jadi untuk membuat suatu perubahan itu dimulai dari 5 hal ini. Ya, kita simpulkan lagi. Yang pertama adalah lagu. Stop dengar lagu-lagu galau, stop dengar lagu-lagu sedih. Pokoknya cari lagu yang bervibrasi tinggi yang membuat kalian semangat. Yang kedua adalah dengarkan podcast yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Karena setiap podcast itu bagus, tapi lebih bagus mendengarkan apa yang kamu butuhkan. Dan dengarkan itu di waktu sebelum tidur, itu lebih bagus. Yang ketiga adalah lingkungan. Cari lingkungan yang membuat kamu bertumbuh, lingkungan yang suportif, yang mendukung gitu ya. Yang keempat adalah catat goals. Itu bukan hanya per tahun, tapi juga di breakdown lagi per 6 bulan, per 3 bulan, per bulan, per minggu, per hari bahkan. Dan yang terakhir adalah buatlah sistem untuk itu semua. Ya, semoga sharing kali ini membuat kita lebih semangat lagi untuk bertumbuh, teman-teman ya. Dan semoga teman-teman di tahun ini mencapai semua apa yang teman-teman inginkan, apa yang teman-teman impikan. Terima kasih, sampai jumpa.